Sulawesi Selatan ini, di mana goa ditunjuk dan gua sendiri menempatkan di Kelurahan Parambanua itu yang akhirnya kita jadikan sebagai desa BSI Parambanua. Aktivitasnya peternakan. Sementara ini sudah dalam proses yang kita lakukan ya kurang lebih 2 bulan ya Pak Agusti. Ya menjelang bulan ketiga lah, sudah masuk berjalan bulan ketiga ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kami menulis apa yang mereka kerjakan. Jadi ini adalah dalil orang berwakaf, apa yang mereka kerjakan, wa athar, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wakaf itu adalah bekas adanya al-hayah bagi si wakif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sementara kita dalam perjalanan ini menuju ke desa BSI Parambanua ya. Jadi saya sedikit kasih penjelasan dulu bahwa nama program ini adalah Desa BSI, tapi sesungguhnya di dalam administrasi pemerintahan Parambanua ini adalah kelurahan ya. Nah, tapi karena model Desa BSI kita bakukan saja Desa BSI Parambanua dalam rangka aktivitas pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Lasnas untuk memberi contoh dan tempat belajar bagi masyarakat bagaimana bisa masyarakat berdaya melalui usaha-usaha ekonomis. Dan di Sulawesi Selatan ini, di mana goa ditunjuk dan gua sendiri menempatkan di Kelurahan Parambanua itu yang akhirnya kita jadikan sebagai desa BSI Parambanua. Aktivitasnya peternakan. Sementara ini sudah dalam proses yang kita lakukan ya kurang lebih 2 bulan ya Pak Agusti. Ya menjelang bulan ketiga lah, sudah masuk berjalan bulan ketiga ini. Jadi progresnya alhamdulillah jalan terus, dan hari ini termasuk kegiatan lanjutan. Dan kita ini sementara di mobil menuju ke lokasi dalam rangka melakukan peninjauan lapangan ya, karena kita juga kedatangan tamu terhormat ini dari Lasnas BSI Jakarta dalam rangka memberikan semacam penguatan legalitas ya. Dari segi bagaimana proses dari wakaf itu untuk dikelola menjadi tempat beraktivitas untuk percontohan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi inilah yang sementara ini untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga program itu bisa secepatnya turun untuk dinikmati dalam pemberdayaan masyarakat. Dan memang kenapa Ustaz ini perlu ke lokasi, karena di dalam perjalanan kurang lebih bulan ketiga ini kita ada sedikit pergeseran tempat ini Ustaz ya. Jadi semula sudah disepakati tempatnya menjadi kesepakatan untuk ditempati dalam rangka pembangunan kandang. Namun dari segi administrasi tidak didukung secara lengkap ya, membutuhkan waktu lagi untuk
melengkapi kebutuhan administrasi. Jadi kita diskusi kemarin di lokasi itu bahwa kalau kita lakukan proses untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan itu ya kurang lebih 2-3 minggu lah. Sehingga kita khawatir jangan-jangan itu mempengaruhi dimulainya secara cepat. Akhirnya kita menemukan solusi untuk tidak apa-apa karena lokasinya ini masih dalam satu lokasi yang sama, cuma berpindah tempat karena ya dalam proses transaksi jual beli itu ada yang sementara berproses, ada juga yang sudah siap semua. Jadi saya pikir daripada itu tertunda ya kita ambil saja yang sudah siap supaya memenuhi aspek legalitas yang dibutuhkan secara administrasi. Dan setelah dilihat kondisi untuk ditempati kandang juga tetap masih dalam kondisi yang strategis, tidak merugikan ya. Akhirnya kita sepakat untuk percepatan digeser saja lokasinya sehingga kebutuhan aspek administrasi itu semua sudah lengkap, jadi PBB-nya, kemudian akte jual belinya, dan ukuran-ukurannya sudah disepakati diwakafkan, itu semua masuk bisa terpenuhi ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kedatangan Mas Tas ini secara langsung bisa menyaksikan pergeseran itu, semakin menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan itu sudah dalam bingkai yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan di lapangan ya. Ya insya Allah berkah ini Ustaz, apalagi hari Jumat ini mudah-mudahan waktu yang Allah tentukan adanya doa diterima ya. Pada saat waktu-waktu inilah semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dilancarkan apa yang menjadi usaha ini dan betul-betul usaha mewujudkan desa Besi di Parambanua dapat bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, baik dari aspek pendidikan maupun dari aspek peningkatan pendapatan masyarakat, yang tentunya kesemuanya itu mencakup bagaimana masyarakat kita sejahterakan ya. Jadi amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum sampai ke lokasi mungkin Pak Gusti ya bisa tambahkan sedikit dulu ini informasi yang lokasi, supaya Ustaz bisa dapat informasi sebelum sampai ke lokasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebagai perpanjangan tangan dari program ini yang terjun langsung ke lokasi. Insya Allah agenda kali ini kita akan tinjau langsung lokasi yang diniatkan Haji untuk diwakafkan. Insya Allah dimudahkan semua. Kami harap doa keberkahan dilimpahkan, keridoan dan keberkahannya untuk semua. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan lancar seperti itu. Ini memang harus dioptimalkan sehingga semua bisa betul-betul menjadi pembelajaran ya. Jadi mulai dari prosesnya sudah terungkap semua dan memberikan contoh bahwa apa yang terjadi itu atas musyawarah dan mufakat yang ada. Silakan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Alhamdulillah wa ni'matillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita dalam perjalanan untuk melihat
Tanah wakaf yang akan diwakafkan oleh Wakif Syekh Ustadz Dr. Haji Hasan. Semoga Allah menjaganya. Beliau berencana mewakafkan sebidang tanah yang insya Allah maslahatnya, keberkahannya adalah fid dunya wal akhirah. Allah berfirman di dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 12 berbunyi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kami menulis apa yang mereka kerjakan. Jadi ini adalah dalil orang berwakaf, apa yang mereka kerjakan, wa athar, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wakaf itu adalah bekas adanya al-hayah bagi si wakif, seperti itu. Jadi ketika apa yang dikerjakan oleh wakif dengan berupa bidang tanah itu, selama wakif ada dan selama wakif kembali ke Allah, dia akan terus ada dan pahalanya itu akan mengalir terus ke dalam kubur wakif, seperti itu. Nah, ini subhanallah fadilah keutamaan dari berwakaf seperti itu. Kalau wakif bersedekah, berwakaf, ya, memiliki harta kekayaan yang banyak lalu dia wakafkan, maka harta wakaf itulah yang ikut si wakif ke alam kuburnya. Dia akan terus ada. Dan tanda adanya wakif di bumi ini adalah dengan adanya wakaf tadi, seperti itu. Dia akan abadi. Nah, semoga Allah SWT terus memberikan keberkahan, maslahat bagi wakif, yakni Ad-Doktor Al-Hajj Hasan Hashim hafizahullah. Semoga Allah menjaganya yang telah berwakaf. Semoga Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat nanti. Demikian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Semoga apa yang disampaikan menjadi bagian dari motivasi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga aktivitas kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang Allah harapkan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi insyaallah aktivitas kita ini mudah-mudahan senantiasa dimudahkan untuk semua waktu-waktu kita itu dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon didoakan semoga seluruh tim yang ada dalam rangka mewujudkan Desa BSI ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjalankan apa yang menjadi harapan-harapan baik dari Lasnas Bansaria Indonesia maupun dari masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, sehingga tempat yang kita rancang ini dapat menjadi lokasi pendidikan sekaligus lokasi untuk orang-orang bisa mengabdikan dirinya dalam kaitan ibadah untuk memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. Sebentar lagi kita sudah sampai di tempat
Ini kelurahan Parambanua, ini sebelah kiri ya Parambanua. Ini kantornya kelurahan Parambanua. Kita sudah masuk di wilayah Desa BSI. Inilah yang kita sementara melintas di kelurahan, dan ini masjid yang ada di kelurahan Parambanua. Satu keterangan yang saya mungkin perlu tambahkan di sini, Ustaz. Ini kelurahan Parambanua salah satu kelurahan yang saya jadikan binaan secara intens selama 5 tahun. Saya pernah menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang tugas utamanya di dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Goa itu adalah menjaga stabilitas. Jadi daerah ini saya tahu persis karena saya sebagai orang yang diamanahi dalam institusi pemerintahan menjaga stabilitas, dan saya tahu Parambanua ini salah satu desa yang angka kriminalitasnya itu pernah tertinggi di seluruh Indonesia. Kenapa tertinggi? Karena ya ini desa kelurahan terdekat di kota ini ya. Saya sendiri sudah lihat juga dari kota itu sangat dekat ke sini. Tapi masyarakatnya sangat terbelakang ya. Dengan norma-norma kemasyarakatan, norma agama, dan sampai tercipta angka kriminal tertinggi di seluruh Indonesia ini. Suatu hal yang menjadi kesyukuran kita. Mudah-mudahan dengan masuknya Lasnas BSI ini bisa membantu bahkan menjadi percontohan di seluruh Indonesia sebagai desa yang makmur, desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas ibadah bisa kelihatan di semua masyarakat. Dan kita mau balik itu stigma yang pernah terbentuk dulu dari kelurahan yang menyeramkan. Waktu itu Ustaz, ini bukan cerita ini. Sebelum saya masuk 5 tahun membina ini Parambanua, kalau sudah asar tidak ada lagi penduduk lain yang bisa masuk di sini, Ustaz. Semua takut. Bahkan sampai sekarang ini ya, alhamdulillah karena kita sudah lama membina 5 tahun, sudah cukup waktu, dan apalagi masuk lagi ini Lasnas BSI menciptakan suatu percontohan. Mudah-mudahan dari tempat yang dulu ditakuti sekarang menjadi tempat yang ingin dirindukan untuk selalu dikunjungi, karena ada potensi-potensi yang bisa memberikan peningkatan dari aspek kesejahteraan, dari aspek spiritual. Dan saya kira tidak salah ini Lasnas BSI memfasilitasi kita di daerah Goa ini, dan itulah sebabnya saya dengan teman-teman di sini tidak pilih lagi mau hujan, mau malam, mau terik, semua kalau dibutuhkan turun di lokasi ya, kita ke lokasi ya. Bahkan sudah sering bermalam ini ya. Dulu waktu pada Rudi datang dari Trenggalek ini, Pak Enal, Pak Gusti turut mendampingi di lokasi, karena saya bilang beda ini kalau kita rasakan bagaimana menginap di lokasi dengan di luar itu, supaya nuansanya bisa betul-betul dirasakan, termasuk dibuktikan bahwa memang Parambanua sudah aman ya, karena Pak Enal dengan Pak Gusti, Pak Rudi dari Trenggalek sudah 3 hari ya Pak Enal ya, Pak Gusti 3 hari dia nginap di sini ya, itu nginap di lokasi ini. Jadi alhamdulillah. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi, Ustaz ya. Nanti kita sambung di edisi selanjutnya ya. Kita ucapkan sementara sekian dulu. Sekali lagi mohon doanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.